Untuk energi biar kita lebih tetap optimal, cairannya biar tetap terrehidrasi atau tercukupi, itu harus diberikan gizi yang optimal dan seimbang saat kapan? Saat sahur dan berbuka puasa. Makanya biasanya kita sering kan kayak, padahal aku sudah sahur nih, kok badanku kayak capek, kok lemes, lesu gitu ya. iya, kok haus. Ternyata mungkin pilihan makanan atau minuman yang kita pilih saat sahur mungkin kurang tepat. Suplemen itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan asalkan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Kalau kebutuhan nutrisinya tercukupi, sebenarnya suplemen itu juga tidak terlalu penting. Dari makanan sayur, buah, protein, karbohidratnya, cairannya, air minumnya, selama itu semua terpenuhi, nggak konsumsi vitamin nggak apa-apa. Assalamualaikum Tribuners, semoga sehat selalu. Nah, mengawali podcast Ramadan, khususnya di Wanita dan Islam bersama Tribun Jatim Network, saya Nurika Anissa, kini telah di studio bareng dengan dokter umum dari RSI Amer, Dr. Karlina Amala. Nah, kita akan membahas lebih banyak tentang pemenuhan gizi selama berpuasa, karena kita tahu puasa mulai dari fajar hingga senja dan butuh asupan gizi yang seperti apa sih biar badan tetap fit. Nah, kita akan ngobrol bareng Dr. Karlina Amala atau yang akrab disapa dengan Dok Lin. Halo dokter, apa kabar? Halo Mbak, ya selamat pagi. Perkenalkan, saya Dr. Karlina, saya sebagai dokter umum di RSI Amer. Oke, nah dokter, kita ngebahas soal pemenuhan gizi nih. Ya. Kira-kira seberapa penting sih ketika kita berpuasa gizinya tetap tercukupi? Apalagi kan mungkin di luar sana juga banyak aktivitas masyarakat yang butuh tenaga juga nih, mungkin bekerja atau mungkin aktivitas yang lainnya. Mungkin bisa dijelaskan dok, seperti apa? Ya, seberapa penting ya pemenuhan gizi selama kita berpuasa? Jadi pemenuhan gizi selama berpuasa itu amat sangat penting. Karena apa? Saat berpuasa otomatis kita akan menahan lapar, menahan haus selama lebih dari 12 jam. Nah, padahal sepanjang itu badan kita akan tetap bekerja, ya butuh energi, butuh apa. Makanya kebutuhan gizi saat berpuasa itu sangat penting. Untuk energi biar kita lebih tetap optimal, cairannya biar tetap terrehidrasi atau tercukupi, itu harus diberikan gizi yang optimal dan seimbang saat kapan? Saat sahur dan berbuka puasa. Oke, itu berbeda nggak sih dok? Misal kita yang tidak berpuasa atau mungkin yang berpuasa yang selang beberapa hari atau intermittent fasting gitu dengan puasa Ramadan gitu untuk pemenuhan gizinya? Tentu berbeda. Kalau yang kita sebut adalah intermittent fasting ya, yang kayak yang lagi hype nih akhir-akhir ini. Intermittent fasting itu berpuasa, yang dipuasakan adalah kalori. Oke, gula, kalori dan yang lain. Sedangkan masih boleh minum air putih atau 0 kalori. Teh tawar boleh, americano boleh, air putih boleh. Sedangkan kalau berpuasa itu semua tidak boleh. Gitu. Jadi saat berpuasa kebutuhan cairan kita juga harus tercukupi. Padahal kita tidak boleh makan dan minum apapun saat berpuasa kan ya. Makanya itu biasanya diakali dengan kebutuhan cairan saat berbuka sampai dengan sahur itu harus cukup. Jadi kalau ditanya beda nggak sama intermittent fasting? Ya beda dong, intermittent fasting masih boleh minum, kalau puasa kan nggak boleh. Baik, ada tipsnya nggak dok mengatur misal nih sahur harus seperti apa nih polanya, kemudian untuk berbuka nanti seperti apa asupan gizinya gitu? Oke, jadi selama sahur kalau bisa menunya itu harus tetap yang mengandung protein, yang bergizi cukup, yang mengandung air juga cukup. Contohnya apa? Tetap harus ada buah, tetap harus ada protein yang cukup. Kalau bisa saat sahur diganti karbonya dengan karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks itu seperti apa? Seperti gandum,
habis itu kayak ubi, kayak gitu-gitu, kentang, kayak gitu. Itu kenapa kok lebih baik? Karena karbohidrat kompleks itu nanti lebih mudah menjadi energi dan tidak langsung menjadi gula. Gitu. Dan itu biasanya orang itu kenyangnya jadi lebih lama. Kalau karbohidrat kompleksnya cukup, nutrisinya, proteinnya cukup, seratnya cukup, airnya cukup, itu badannya biasanya lebih fit selama berpuasa. Selain itu, saat berbuka puasa juga harus diperhatikan juga asupan yang masuk. 1, jangan buru-buru langsung makan sesuatu yang manis. Jangan buru-buru makan sesuatu yang manis, karena apa? Nanti melonjaknya gula darah itu jadi langsung cepat tinggi. Nah, pada kondisi seperti itu biasanya badan kita akan jauh lebih cepat kenyang. Nanti akhirnya kalau sudah mulai cepat seperti itu, makanannya juga jadi kayak kalap atau apa, itu tidak disarankan. Baiknya mulai dengan sesuatu yang ringan dulu, minum air putih dulu, minum manis atau makan manis tapi yang manisnya alami seperti kurma, buah, itu boleh. Habis itu mungkin ditinggal sholat dulu mungkin ya, sholat maghrib dulu. Jadi biar ada proses diserap dulu, habis itu baru makan besar. Nah, terus kalau sudah makan besar, itu pun harus diperhatikan, jangan semuanya dimakan. Nanti kepenuhan, sholat tarawihnya jadi begah, jadi kerasa, aduh kok berat semua, kayak gitu-gitu. Iya. Kalau untuk makanan-makanan mungkin dok yang perlu dihindari ketika sahur lah utamanya gitu, adakah dok? Ada, jadi kalau sahur itu disarankan untuk jangan terlalu makan yang tinggi gula. Tinggi gula tidak disarankan, terlalu tinggi garam juga tidak disarankan, terlalu tinggi lemak atau yang goreng-gorengan yang seperti itu tuh juga tidak disarankan selama sahur. Karena itu tadi, kalau kita konsumsi makanan yang tinggi garam, biasanya kita itu akan jadi lebih mudah haus. Karena sifatnya garam adalah menarik cairan. Selain itu juga kalau konsumsi makanan terlalu banyak yang manis-manis, itu menyebabkan gula darah memang cepat naik, tapi cepat turun juga. Pada orang dengan kondisi-kondisi tertentu, katakan beliau itu punya kencing manis atau apa, dia lebih mudah turun gulanya. Kalau gulanya lebih mudah turun, padahal jam puasanya masih panjang nih, itu akan membahayakan. Kalau gula darahnya turun, drop, padahal buka puasa masih lama, bisa pusing, bisa lemes, bisa pingsan, ada yang seperti itu. Iya. Berpengaruh itu ya dok ya, iya, mengatur betul. pola makan untuk kemudian mempersiapkannya seharian penuh ketika berpuasa. Betul. Makanya biasanya kita sering kan kayak, padahal aku sudah sahur nih, kok badanku kayak capek, kok lemes, lesu gitu ya. Iya, kok haus. Ternyata mungkin pilihan makanan atau minuman yang kita pilih saat sahur mungkin kurang tepat. Kalau untuk makanan yang mungkin bersantan nih dok, nah itu sebaiknya seperti apa gitu? Orang kan juga sekarang masyarakat suka yang bersantan, gampang diawetin lah nanti kalau misal sahur, nah kayak gitu dok. Iya, memang enak ya, apalagi santan diawetkan, gampangnya lodeh gitu kan. Kalau baru dimasak ya mungkin rasanya biasa aja, tapi kalau sudah dimasak berkali-kali lebih enak. Nah, makanan-makanan seperti itu juga apalagi mengandung santan dan diolah berkali-kali seperti itu juga kurang baik. Penyerapan badan itu jadi kurang efektif, jadi kayak malah bisa meningkatkan resiko kolesterol jadi naik, badan juga jadi kayak kerasa capek, itu biasanya respon yang sering muncul. Kalau untuk penambahan suplemen, apakah juga dibutuhkan selama berpuasa dan bagaimana mungkin waktu yang tepat ketika meminum suplemen tambahan? Suplemen itu sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan asalkan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Kalau kebutuhan nutrisinya tercukupi, sebenarnya suplemen itu juga tidak terlalu penting. Dari makanan sayur, buah, protein, karbohidratnya, cairannya, air minumnya, selama itu semua terpenuhi, nggak konsumsi vitamin nggak apa-apa. Namun pada kondisi-kondisi tertentu seperti ibu hamil dengan kondisi-kondisi yang mungkin sedang tidak enak badan atau apa, kan berarti butuh vitamin dan mineral tambahan, baiknya boleh tetap dikonsumsi. Kapan baiknya? Setelah sahur mungkin. Biasanya karena penyerapan vitamin itu biasanya lebih efektif kalau dikonsumsi setelah
makan. Jadi usahakan memang benar-benar harus sahur. Kalau nggak gitu nanti banyak kondisi-kondisi yang akan muncul kalau tidak sahur biasanya begitu. Oke. Jadi tetap harus diperhatikan ya untuk ininya ya dok ya. Betul. Jam sarapan mungkin akan berubah, tapi pola makannya juga tetap harus diperhatikan seperti itu ya dok ya. Iya. Oke. Kalau untuk air minum nih, mungkin seperti apa asupannya? Apakah ketika berpuasa, karena mungkin saya ini akan seharian nih nggak berpuasa, jadi minumnya dibanyakin nih di pas sahur atau seperti apa? Kebutuhan cairan memang harus dipenuhi padahal kita berpuasa. Tapi bukan berarti langsung karena besok aku puasa, pas sahur aku harus minumnya yang banyak. Enggak juga. Minumnya itu harus tetap ibaratnya terkontrol. Terkontrolnya dari sejak buka puasa sampai dengan sahur. Biasanya kebutuhan cairan rata-rata atau standarnya itu sekitar 2 sampai 2,5 liter untuk orang masing-masing. Berarti 2,5 liter sampai 2 sampai 2,5 liter itu sekitar 6 sampai 8 gelas. 6 sampai 8 gelas pembagiannya mudah saja. 2 saat berbuka puasa, 2 gelas saat setelah berbuka puasa, atau 2 gelas saat mau tidur, atau 2 gelas saat sahur. Jadinya kan tercukupi. Gitu. Oke. Jadi memang ada ininya ya dok Iya, ya, ada bukan ketentuan sih, apa istilahnya yang perlu diperhatikan gitu. Iya. Biar nggak begah kali ya dok ya. Iya, jadi biar nggak kemenuhan. Kalau sahur kita banyak-banyak minum. Aku mau minum air 2 liter saat sahur. Nanti habis subuh Beser ya dok pasti ya. keluar semua. Iya. Bener. Karena tubuh kita kalau dikasih cairan sebanyak itu dalam waktu yang bersamaan, otomatis ya akan dikeluarkan. Karena tubuh kita itu pintar, dia bisa ngatur sendiri kebutuhan cairan per berapa saat yang memang dibutuhkan oleh badan. Sisanya kalau nggak kepake, ya dibuang pasti kan. Gitu. Benar. Dok, mungkin satu lagi dok, tips ketika berbuka biar kita itu nggak begah gitu. Kadang orang pengen makan banyak, tapi lama-lama begah juga gitu. Mungkin ada ini nggak sih step-step yang biar bisa tetap fit, tetap nyaman lah di pencernaan maupun di kondisi perut lah ketika berbuka gitu. Ya, jadi biar kalau buka puasa perutnya nggak begah saat mau sholat tarawih dan yang lain ya, karena kan itu butuh waktu lama. Saat berbuka puasa, pilihlah gula yang alami seperti yang tadi kita sebut adalah kurma, buah-buahan, itu mengandung gula yang alami. Setelah itu jangan langsung makan berat, mungkin istirahat untuk sholat maghrib dulu. Setelah sholat maghrib kalau mau makan berat boleh, tapi sebagian saja mungkin, jangan langsung makan semuanya yang diinginkan. Nanti setelah sholat isya, setelah tarawih boleh makan lagi, tidak apa-apa. Namun perhatikan tidak boleh terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Katakan nih tidurnya biasanya jam 10, terus ini kan biasanya selesai tarawih itu sekitar jam 8-an gitu ya. Kalau nanti aja jam 9 aku baru makan, tidak terlalu disarankan, karena kan kalau tidurnya jam 10 makannya baru jam 9 itu terlalu dekat sama waktu tidur. Kalau makannya terlalu dekat sama waktu tidur bisa menyebabkan kondisi lambungnya jadi kurang baik. Selain itu, kalau merasa kenyang mungkin nanti saat sahurnya dia jadi nggak mau, aku tadi masih kenyang, nggak sahur dulu. Padahal tidak disarankan. Kalau berpuasa itu usahakan tetap sahur. Makanan malam itu tidak akan bisa menggantikan sahur. Gitu. Wow, menjadi catatan nih, makanan malam tidak bisa menggantikan sahur. Betul. Dan harus sesuai juga ya dok ya. Iya. Biar nggak begah, biar nggak sering beser juga karena minumnya di akhir ya, di akhir sahur ya. Betul. Benar-benar. Dok, mungkin ada saran atau mungkin ada nasihat atau tips juga buat para Tribuners nih untuk berpuasa tetap fit dan tetap sepanjang hari itu mereka bisa melakukan aktivitas tanpa ngantuk, tanpa lesu, tanpa lemes lah, seperti apa dok? Oke, biasanya biar puasanya itu nggak lemes, nggak ngantuk, usahakan tetap sahur. Dan kalau bisa, dan usahakan juga sahurnya itu menggunakan nutrisi yang tepat.
karbonya coba ganti karbohidrat kompleks. Habis itu penuhi kebutuhan protein, penuhi kebutuhan sayur, serat, buah, kayak gitu harus dicukupi, sama kebutuhan air minum saat sahur juga dipenuhi agar metabolisme kita jadi baik dan badan nggak mudah lelah, nggak mudah capek. Kalau perlu tambahkan vitamin nggak apa-apa sebenarnya. Itu cukup. Ada rekomendasi kayak misal vitamin-vitamin gitu nggak dok? Misal vitamin D dan sebagainya gitu? Semua multivitamin boleh kok dikonsumsi. Kalau kebiasaan konsumsi vitamin D juga nggak apa-apa, boleh dikonsumsi setelah sahur itu. Oke, wow. Makasih banyak dokter Sama-sama. atas waktunya. Iya. Nah, Tribuners, kita barusan ngebahas banyak banget nih tips-tips dari dokter. Bagaimana sih kita bisa menjaga tubuh tetap fit meskipun sepanjang hari kita berpuasa dan juga beraktivitas. Bagaimana pola makannya, bagaimana asupan minumnya, dan bagaimana kita mengatur atau memilih jenis makanannya. Nah, ini bisa menjadi salah satu pertimbangan ketika kita berpuasa, mempersiapkannya seperti apa. Dan kali ini terima kasih banyak loh dok untuk waktunya. Iya, Nanti kita terima bisa kasih. membahas topik-topik yang lain ya seputar kesehatan ya dokter ya. Ya, Terima nanti kasih. kita berjumpa di Episode momen yang setelahnya. selanjutnya. Wah, seru sekali. Jadi pengen tahu nih lebih banyak apa sih nanti tips-tips seputar kesehatan ketika berpuasa gitu ya dok ya. Baik, terima kasih banyak loh dokter Ya, atas waktunya. terima kasih. Nah, Tribuners, kita akan berjumpa di episode selanjutnya, tetap di podcast spesial di bulan Ramadan, Wanita dan Islam. Dan semoga kita semua bisa menjalankan puasa penuh dan tetap sehat, serta beribadahnya dengan lancar. Terima kasih, see you di episode selanjutnya. Assalamualaikum.